warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailila Amanda Azara dengan NIM belakang 418 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara terhadap guru sekolah dasar berkaitan dengan prodi Pancasila di sekolah dasar. Proyek ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber kita dengan salah satu guru dari SDN Lidaweton 2 yaitu dengan Ibu Novi Soraya. Dipanggilnya Bu Novi. Ibu Novi yang akan berbicara dengan kita selama beberapa menit ke depan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Dan sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Baik Ibu, menurut Ibu bagaimana profil pelajar Pancasila di sekolah dasar biasanya terbentuk? Kalau profil pelajar Pancasila kan mulai diterapkan 2-3 tahun ini ya Mbak di sekolah dasar dan masuk di rencana pembelajaran juga. Jadi ketika kita membuat RPP itu ada sikap dari profil pelajar Pancasila yang harus ditonjolkan. Untuk di SD sendiri pembentukannya itu kita lakukan dengan pembiasaan. Jadi misalkan kalau di sini di sekolah Dawetan 2 itu kita setiap pagi itu Bapak Ibu guru ada yang piket untuk senyum sapa di depan, kita menyapa anak-anak yang datang yang pagi baru hadir itu. Kemudian nanti ada kegiatan baris berbaris di kelas sebelum kita masuk, kemudian berdoa bersama, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada pembacaan Pancasila sampai dengan lagu wajib nasional. Itu yang diterapkan setiap hari di sekolah untuk membentuk rasa cinta mereka terhadap bangsa kita ya. Mengapa Ibu profil pelajar Pancasila itu penting banget untuk di sekolah dasar? Kenapa kok penting di sekolah dasar? Karena memang kan sekolah dasar itu sebagai fondasi ya untuk anak-anak ke depannya supaya mereka itu rasa cinta mereka terhadap bangsa itu dari kecil sudah ditanamkan. Dan kalau baru di SMP baru ditanamkan rasanya sudah lambat ya. SD ini salah satu, kalau di TK mungkin belum ya, tapi pelan-pelan sudah. Tapi SD ini adalah fondasi pertama buat anak-anak itu supaya mereka dari kecil terbiasa sampai nanti mereka dewasa, sikap itu akan terus tertanam dan terbentuk. Apa saja Ibu nilai-nilai Pancasila yang ditekankan dalam Pancasila? Kalau di sekolah kita yang pertama itu disiplin, anak-anak disiplin. Jadi tadi kita kan pagi ada guru yang piket yang Mbak untuk menerima anak-anak ketika sampai di sekolah. Nah nanti setelah itu guru yang piket ini juga akan menunggu siswa yang terlambat. Jadi siswa yang terlambat itu ada bukunya, hari ini siapa yang terlambat, kemudian kita pembinaan dia untuk tidak mengulangi lagi. Setelah itu disiplinnya tadi baris berbaris itu kan ada, dan yang sikap kedua ini ketuhanan ya. Anak-anak ada pembiasaan di sekolah kita, pembiasaan sholat duha, kemudian dijadwalkan sholat duha, kemudian juga sholat duhur berjamaah itu setiap hari Senin sampai Kamis kita ada sholat duhur berjamaah. Kemudian kalau di hari Jumat itu kita juga terapkan sikap sopan santun anak-anak, berbicara sama Bapak Ibu guru, kemudian berbagi juga. Setiap hari Jumat itu kita ada bergiliran, jadi misalkan hari ini ada Jumat kita berbagi makanan, kita berbagi infak, itu ada. Yang terutama yang menonjol itu. Bagaimana Ibu anak-anak itu bisa peka terhadap keberagaman dalam profil pelajar Pancasila? Nah itu kalau kita kalau di sekolah ya Mbak, di sekolah itu apalagi di sekarang ya zaman Z ya, generasi Z itu ya, sebagai guru itu harus lebih cerewet, harus lebih sering memberitahunya Ibu, lebih
cerewet, lebih memantau. Jadi kita nggak bisa melepas anak-anak. Gimana ini anak-anak itu setiap hari hampir 15 menit ya Mbak, 15 menit itu pasti ngasih wejangan, ngasih nasihat ke anak-anak, bagaimana harusnya mereka bersikap dengan teman, bagaimana mereka bersikap dengan orang tua, bagaimana mereka bersikap dengan gurunya. bersikap dengan gurunya, kemudian pengaruh lingkungan luar yang tidak baik. Itu kita hampir setiap hari, dan memang dari Bapak Kepala Sekolah juga meminta setiap guru paling sedikit 5 menit, tapi kalau 5 menit tidak cukup. Iya. Kita 15, bisa sampai molor 15, bahkan setengah jam kalau sudah berbicara itu kita panjang banget. Jadi ya memang tujuannya untuk membentuk anak-anak, karena memang kalau anak SD itu kita hanya bicara sekali, itu hilang, nggak dipakai, Harus diingat setiap berkali-kali. hari, ya, setiap hari. Dan tidak hanya bicara, kita pun mengawasi, misalkan istirahat itu kita nggak turun. Jadi istirahat gitu kalau jam waktunya mapel kita, ya kita nunggu di atas ngawasin anak-anak. Karena kalau lengah sedikit kadang ada yang sliding, kadang ada yang dorong, kadang ada yang mungkin usil sama temennya. Jadi harus ekstra pagi sampai jam 2. Apa peran empati Bu dalam profil pelajar Pancasila? Peran empati dalam belajar Pancasila itu penting banget ya Mbak. Karena memang anak sekarang itu rasa empatinya itu sangat berkurang. Jadi misalkan kalau dulu sih kebiasaan, mungkin kalau bullying itu dulu sudah ada ya Mbak. Saya sekolah aja sudah ada lah, panggilan orang tua itu sudah ada. Tapi rasa mereka mengucapkan antara anak yang dulu dengan sekarang itu rasanya itu kan berbeda. Nah, kalau dulu mungkin guyon dan kita nggak mangkel lah ya. Tapi kalau anak sekarang kan tujuannya mereka itu mengolok-olok, mengejek kan seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan rasa itu tadi loh. Hanya dari bullying yang verbal aja mereka tidak ada empati. Jadi memang kita harus menggali empati mereka dengan ya tadi setiap pembiasaan berkata sopan, pembiasaan disiplin, pembiasaan berbagi. Itu kan kita tujuannya tadi menggali empati mereka biar muncul lagi, nggak cuek seperti sekarang kan, karena semenjak ada HP kan acuh tak acuh. Mereka nggak peduli sama lingkungan, sama sekitarnya juga. Iya, lebih asik dengan dunianya sendiri. Apa ada kegiatan ekstrakurikuler Ibu yang dapat mendukung profil pelajar Pancasila? Kalau di sini satu ada yang wajib diikuti anak-anak itu pramuka. Pramuka ini ekskul wajib yang harus diikuti anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kan kalau di pramuka memang mereka diajarkan disiplin kan, diajarkan kerjasama, mereka diajarkan mandiri, mereka diajarkan berbagi, toleransi sama teman, itu salah satunya. Kemudian ada juga kegiatan, kan ada Surabaya Mengajar ya, Surabaya Mengajar, ada sekolah anak Surabaya, SAS itu kan. Nah sekolah kita SAS-nya ada BTK juga. Jadi anak-anak dibebaskan untuk memilih. Kita menyediakan beberapa macam kegiatan SAS. Anak-anak dibebaskan untuk memilih. Salah satunya untuk profil pelajar Pancasila ini bisa BTK. Ada juga entrepreneur. Jadi mereka bisa Belajar ikut SAS menjahit. Kemudian SAS lingkungan hidup juga ada. Jadi mereka hobinya di mana, senangnya mereka apa? ngikutin apa Sesuai dengan minatnya apa ya. mereka. Jadi mereka bisa hari Senin sama Selasa itu untuk kegiatan SAS. Bagaimana Ibu cara mengembangkan kesadaran lingkungan dalam profil Pancasila? Kalau di sekolah Lidah Wetan itu pengembangan kesadaran lingkungannya itu setiap kebiasaan nanti hari Jumat dalam 1 bulan itu kita setiap hari Jumat itu ada dibagi. Jadi Jumat ini misalkan kita bersih-bersih, kita setelah senam kita bersih-bersih membersihkan seluruh lingkungan sekolah. Nanti Jumat kedua kita ada sarapan bersama. Nanti Jumat ketiga itu kita ada Jumat berbagi, jadi kita membawa makanan 2 gitu atau kue, snack buah lah gitu ya, nanti yang sebagian dikumpulkan untuk kita bagikan ke masjid, ke ini Jumat berkah itu. Ada lagi yang kegiatan
ngosek bareng. Jadi anak-anak diajarkan untuk membersihkan kamar mandi. Kemudian kalau untuk lingkungan hidupnya tadi dari kegiatan ini sama ada SAS yang lingkungan hidup itu. Mereka selain SAS lingkungan hidup itu untuk menanam tanaman juga diajarkan untuk membuat pupuk. Jadi daun-daun yang kering itu dikumpulkan untuk diolah menjadi pupuk. Ada juga rumah jamur sih Mbak. Bagaimana Ibu profil pelajar Pancasila dapat membantu anak-anak mengatasi konflik dengan cara yang baik? Profil pelajar Pancasila kan ada beberapa sikap yang diharapkan itu bisa tertanam kan sama anak-anak ya. Dengan anak-anak yang mereka itu bisa menampilkan sikap sesuai profil pelajar Pancasila itu kan kita berharapnya kayak pertengkaran, bullying itu berkurang. Kemudian rasa acuh anak-anak itu juga berkurang. Kita menginginkan anak yang punya rasa empati sama simpati ya. Jadi misalkan kalau di kelas saya Mbak, misalkan ada anak yang sakit gitu, kita juga masih ada kebiasaan menjenguk. Jadi rasa kekeluargaan masih ada itu masih ada. Kadang kan memang kalau di kota sama di desa beda ya Mbak, karena memang kita kadang lokasi rumah anak-anak itu kan kalau di kota kan jauh ya, kita untuk mengumpulkan kan susah. Kadang memang kita hanya donasi terus nanti kita belikan apa untuk teman yang sakit itu ada. Itu salah satu caranya sih kalau di sini. Bagaimana Ibu pengaruh teknologi terhadap profil pelajar Pancasila? Pengaruh teknologi ya ada sisi positif, sisi negatifnya. Cuman sisi ya untuk yang anak-anak sendiri lebih banyak ke sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya ya tadi mereka lebih senang main game. Mereka kalau diajak bicara itu sekarang susah ya Mbak, untuk bisa fokus tuh susah. Kemudian anak-anak sekarang itu misalkan kalau kita dulu matematika itu sama gurunya kita tuliskan diketahui ini sampai selesai, anak sekarang kan enggak mau. Mereka kan udah dikasih itu satu cara ini, kasih tugas soal, kan bisa belajar dari cara sebelumnya. Sekarang kan enggak mau, kan langsung ini caranya gimana. Jadi maunya instan, cepat ya dan selesai gitu. Kalau anak sekarang kan seperti itu. Jadi kalau negatifnya itu, kalau positifnya ya memang anak sekarang kelas 5 dalam penggunaan gadget itu sudah luar biasa kan, dibandingkan sama kita gurunya. Mungkin mereka lebih menguasai pembuatan video lah, edit lah, TikTok lah, apa ya, mungkin mereka lebih pandai dibandingkan dengan kita. Ya tergantung dari kita kerjasama sama orang tuanya gimana untuk mengawasi anak ini tuh biar diarahkan yang baik. Karena kan kalau banyak kan Mbak orang tua sekarang sibuk kerja yang tidak memperhatikan anaknya, dan mungkin juga orang tua lebih pintar anaknya juga. Kalau HP sudah di password kan sudah nggak bisa buka. Nah, sedangkan di dalam itu banyak rahasianya. Kalau di sini sekarang ini Mbak yang banyak itu kelas 5 itu sudah banyak ini barcode. Saya pun nggak tahu itu apa sih. Nah, ternyata mereka melukai dirinya sendiri. Gitu ya Bu. Jadi ada beberapa anak seperti itu di sini ada, dan sudah kita pembinaan sama orang tua juga. Jadi perhatian. Tapi memang rata-rata anak yang seperti ini tuh dari keluarga yang broken. Jadi biasanya dari keluarga broken atau mungkin mereka kurang kasih sayang orang tua, rata-rata seperti itu. Jadi memang harus kerja sama orang tua sih. Kalau cuma guru aja nggak bisa. Jomplang. Apa yang harus diperhatikan Ibu oleh seorang guru dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila di SD? Yang harus diperhatikan satu itu yang pasti bagaimana cara kita untuk mendidik anak itu benar-benar bisa menjadi mempunyai sikap yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Itu kan yang paling penting. Kemudian yang kedua, kerjasama antara guru dengan orang tua, karena memang sepaket ya Mbak, guru sama orang tua itu kan satu paket, nggak bisa dipisahkan sendiri-sendiri. Kita nggak bisa di sekolah kita ngajarin anak gini, tapi ketika kembali ke rumah orang tuanya sudah membebaskan. Orang tuanya mungkin berbicaranya nggak sopan, mungkin ada kata-kata miso kalau di Surabaya ya.
ya itu kan yang didengar anak-anak. Nah, kita mau di sekolah gurunya ngomel kayak apa, kalau yang dilihat setiap hari seperti itu ya nggak bisa juga ibu. kan nggak bisa ya. Kemudian yang ketika tadi kita melalui pembiasaan di sekolah, jadi kita kurikulum kita menyesuaikan dengan tujuan untuk pembentukan karakter anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa yang harus dijaga ibu untuk konsistensi dalam profil pelajar Pancasila? Yang harus dijaga, satu yang harus dijaga ya ini dari yang utama sih dari gurunya. Kita nggak boleh bosan ya, kita nggak boleh bosan ngingetin anak-anak. Kadang kan ya capek karena apa, guru kan nggak hanya di kelas ya mbak, maksudnya apalagi di Surabaya itu guru itu nggak hanya ngajar tugasnya, administrasinya kan juga banyak, kita harusnya banyak. Nah, tapi juga dituntut kalau misalkan ada anak nakal, anak ini kan yang pasti yang akan menjadi satu yang disalahkan guru. Nah, kan pasti guru ya kan. Padahal pembentukan karakter anak tidak hanya pada guru, pada orang tua juga. Tapi kan jarang orang tua yang menyadari. Maksudnya kan anakku udah ada sekolah di sini. Gitu, Yang disalahkannya selalu yang guru. padahal anak di sekolah cuma berapa jam dan kita satu guru bisa mengawasi 30 siswa, kan beda ya kalau orang tua di rumah kan satu anak aja. Kemudian gurunya nggak boleh bosan untuk ngingetin tadi. Kemudian tadi kebiasaan kegiatan-kegiatan di sekolah itu semuanya memang tujuannya untuk membentuk siswa yang punya profil pelajar Pancasila itu. Kemudian kita di sekolah juga ini mbak, ada kayak pertemuan rutin dengan orang tua. Jadi kita ada kunjungan juga, misalkan dalam satu kelas itu kan pasti ada siswa yang bermasalah, nggak mungkin enggak, pasti ada. Kita akan ada kunjungan berkala ke rumah. Kayak ini siswa saya itu ada satu yang nggak mau masuk, dia semuanya normal, dianya nggak ada masalah, tapi ternyata anak ini ketika dibawa ke psikolog, dia otaknya itu, cara berpikirnya itu masih kekanak-kanakan dibandingkan dari usianya dia. Jadi Usianya dia sudah besar tapi masih anak-anak. Jadi dia masih pengen main, masih beli mainan yang di YouTube apa gitu seperti itu. Ini juga sebenarnya efek dari yang pandemi kemarin. Jadi dia sudah, kita kan 2 tahun ya pandemi nggak sekolah kan, dia di pandemi itu dia kelas 3 sama kelas 2 sama 3 dia 2 tahun kan. Sudah asik di rumah, nggak ada aktivitas ke sekolah, sudah mereka bisa main HP ya kan, nyaman, nggak ada tuntutan belajar, nggak ada ini. Nah, itu sudah nyaman dengan itu. Ketika dia harus kembali lagi ke realitanya, dia tidak terima, dia tidak siap, akhirnya nggak mau sekolah sampai sekarang. Dan ini kita nggak bisa dikeluarkan aja, nggak boleh, dinas pun tidak memperbolehkan. Jadi kita tetap datang, ya kita ke sana, kita bawa buku, kita kalau ulangan kayak gini kita nganter soalnya. Jadi sampai sekarang anaknya mesti nggak mau masuk ya. Jadi dari 1 semester ini cuma 2 minggu di awal-awal aja anaknya masuk, sampai sekarang pun belum masuk. Dan setiap misalkan saya ke sana sama kepala itu anaknya marah, jadi dia tantrum, gedor-gedor pintu. Bahkan dia kalau lagi ngambeknya itu bisa melukai orang tua, maksudnya ya mukul orang tuanya, kakaknya, seperti itu. Dan ini kita udah bimbingan ke psikolog juga yang itu memang dari anaknya nggak boleh dipaksa. Terus kalau kita memaksa dia untuk masuk sekolah, takutnya depresinya dia itu semakin tinggi. Jadi ya sudah, mau nggak mau ya mengikuti alurnya itu. Bagaimana Ibu profil pelajar Pancasila dapat membantu anak-anak memahami hak dan kewajiban mereka? Kalau kita saat pembelajaran itu kan ada program Pancasila itu, pasti kita
haknya anak-anak, kewajibannya mereka kita sampaikan kan. Dan misalkan kita pembelajaran ada diskusi nih, apa yang harus mereka lakukan ketika diskusi itu kita sampaikan kan. Kalian boleh berdiskusi, boleh menyampaikan pendapat, tapi dengan syarat sopan, harus menyampaikannya dengan bahasa yang tidak menyinggung, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Itu kewajibannya. Nanti setelah dia hasil diskusinya itu selesai hasilnya, nah kita sebagai guru juga harus memberikan umpan balik gitu loh. Jangan sudah dikumpulkan selesai dinilai, itu kan tidak apa ya, rasa puasnya mereka kan kurang. Nah, jadi setelah anak-anak kewajiban mereka berdiskusi, menyampaikan pendapat, sudah kita harus memenuhi hak mereka dengan ya anak-anak prestasi apa mereka bisa menyampaikan ke depan, menyampaikan hasil diskusinya ini ke depan. Dengan begitu kan pelan-pelan mereka tahu, oh ya aku harus seimbang nih antara kewajibanku dan juga hak yang harus aku terima. Jadi Kak boleh meminta haknya tanpa melakukan kewajibannya. Bagaimana Ibu profil pelajar Pancasila dapat membantu anak-anak menjadi lebih toleran dan menghargai perbedaan? Karena memang di profil pelajar Pancasila yang diutamakan kan itu kita di dalam kurikulum pembelajaran pun juga menerapkan anak-anak itu untuk berbagi. Kita sering kalau di kelas saya itu saya putarkan misalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, kebudayaan misalkan di Bali ada ngapel, ini ada upacara ini, supaya apa mereka itu tahu kebudayaan yang ada di luar daerah mereka, dan itu masih ada di Indonesia. Jadi ketika mungkin nantinya ketika mereka besar kan tidak selalu di sini. Jadi kalau ada upacara gini mereka tidak tidak mengolok-olok gitu. Jadi mereka tahu. Kemudian kalau di kelas saya itu memang kalau kelas saya sih nggak yang beragam banget ya, karena ada yang kelas itu yang beragam dari segi agama. Itu di kelas A, memang dikumpulkan di kelas A. Kalau di kelas saya, kelas C, itu memang semuanya muslim. Jadi mungkin untuk rasa keberagamannya mungkin tidak terlalu terasa ya Mbak. Karena memang semuanya sama-sama muslim dan sama-sama Jawa gitu. Ada yang terlalu berbeda suku. Mungkin dari agama sih kelas yang A ya Mbak ada. Tapi kita juga ini sih kalau misalkan ada acara keagamaan gitu, misalkan ada peringatan Maulid Nabi misalnya, itu yang muslim kan acara ya bersama, itu yang non muslim pun ada acara juga. Jadi enggak sama-sama ada acara. Jadi enggak terus yang non muslim libur, ini kan kita muslim. Jadi yang Kristen ya sama guru agama Kristen, yang Hindu juga ada kegiatan sama anak yang agama. Bagaimana Ibu cara menjaga motivasi anak dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila? Menjaga motivasi ya tadi dari gurunya, yang harus cerewet, yang harus perhatian sama anak-anak, yang nggak cuma nyuruh tapi juga ngasih contoh. Kemudian kita lakukan pembiasaan di sekolah, kayak pembiasaan sholat itu tiap hari Mbak. Tapi kan namanya anak-anak itu ada yang jadi ayo sholat itu, jadi gurunya tuh nggak bisa sholat terus gurunya tak istirahat sebentar. Jadi kita anak turun, kita juga ikut turun, kita juga ikut jamaah di sana, kita juga. Jadi apa ya kalau kita pengen anak-anak itu mengikuti ya kita harus jadi contoh dulu. Kalau hanya ngobrol nggak bisa, harus jadi teladan dulu. Apa yang harus dilakukan Ibu jika anak itu mengalami kesulitan dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila? Adik di sana itu Mbak, adik lihatnya di sana geser gimana Pak Adik? Apa yang harus dilakukan Ibu jika anak mengalami kesulitan dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila? Kalau dari saya misalkan ada anak yang kesulitan, kita dekati sih Mbak, maksudnya kita lebih ke secara personal itu kita dekati anaknya. Tapi kalau pembentukan pelajar Pancasila itu kan dilakukan secara bersama-sama. Cuma memang kadang ada anak yang bukan susah ya, dia sebenarnya bukan susah untuk mengikuti tapi nakal. Bukan susah itu kan kalau dia mungkin ada kesulitan secara mungkin ABK itu kan dia susah ya kesulitan. Kalau dia karena sekolah kita nggak ada siswa yang
apa siswa yang kekurangan ABK itu kan nggak ada, semuanya normal. Jadi bukan yang susah, tapi memang yang tidak mau, yang nakal. Nah itu biasanya kita ada bimbingan. Jadi ada di sini yang Pak Indra itu guru PCOK, tapi beliaunya juga ada basic psikiater, pernah punya itu juga. Jadi kalau memang anak itu kita bimbing guru kelasnya tidak mempan, jadi ya kita bawalah ke rumah BK untuk pembinaan sama Pak Indra. Jadi ada pembinaan khusus untuk anak-anak yang memang notabene dia gitu ya, bandel. Apa yang harus dilakukan Ibu untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan profil pelajar Pancasila? Kalau untuk profil pelajar Pancasila kita mengukurnya itu dari pengamatan kita tiap hari. Pengamatan, karena ini sikap kan yang nggak bisa dinilai dengan kita kasih tes tulis kan tidak bisa ya, karena sikapnya kita tiap hari memperhatikan mereka itu tiap hari. Jadi kalau saya karena di SD itu guru kelas, waktunya memang kita banyak di kelas kan ya Mbak. Jadi saya istirahat itu jarang turun ke ruang guru. Jadi Bapak Ibu memperhatikan guru, terus ya Ibu? Iya, mau sih Bapak Ibu guru tuh bisa kumpul di ruang guru kalau ada jam setelah anak pulang. Kalau nggak gitu, kalau memang ada apa info dari Bapak Kepala Sekolah kita rapat baru di ruang guru. Kalau enggak ada ya sudah kita istirahat ya di kelas. Kita makan ya di kelas. Karena kebiasaan anak-anak kita bisa melihat kebiasaan mereka itu kan pas istirahat. Kan kalau pas pelajaran mungkin mereka diem ya, diem kan disiplin. Tapi kalau pas mereka istirahat ada yang, oh ini anak ini suaranya kenceng coawa, anak ini kalau sama temennya suka ini ngomongnya gini, itu kan pas istirahat nggak bisa melihatnya. Kalau pas pelajaran kadang tidak terlihat. Nah itu kita penilaiannya ya waktu jam-jam yang gitu, yang jam-jam yang kosong, yang anak-anak itu bisa care sama guru. Kadang juga ini ada anak-anak yang kalau kelas saya ada beberapa anak yang ini ya, ditinggal orang tuanya, maksudnya ayahnya nggak ada. Jadi kadang saya ngobrol sama orang tua BWA, terus di kelas juga sama anaknya juga. Jadi kita perkembangannya melihatnya dari pengamatan. Kalau dari tes tulis nggak bisa. Bagaimana profil pelajar Pancasila dapat mendukung pembangunan kepribadian anak Ibu? Kepribadian anak karena memang tadi SD itu fondasi untuk anak-anak itu bagaimana nanti ke depannya, maka sikap yang ada di profil Pancasila itu memang sangat ditanamkan ketika di SD. Jadi kita guru SD, tapi memang guru SD sekarang beda Mbak sama dulu. Kalau dulu kita dihukum itu guru mau menghukum berani, sekarang kan tidak. Nanti orang tuanya banyak yang nuntut ya Ibu. Jadi kalau kita misalkan serba susah juga ya Mbak, kita menghukum kadang orang tua nggak terima, ya nanti akhirnya ramai sampai ke dinas, tidak hanya sampai ke kepala sekolah. Itu BA-nya nggak cuma konfirmasi ke kita, bahkan tanpa kita langsung ke kepala sekolah, langsung ke dinas, kita yang dipanggil. Itu kalau kita ngasih hukuman, misalkan kita ngasih peringatan atau ini, juga kadang penyampaian anak ke orang tua itu berbeda. Iya, kadang Dan orang tua nggak konfirmasi ke kita, langsung percaya apa yang dibicarakan anak. Akhirnya salah paham, dianya marah ke gurunya gini. Jadi apa ya, kalau untuk di zaman sekarang itu memang susah ya Mbak, tugas guru itu semakin berat. Makanya kan kalau kita sesuai ininya siapa Mbak Mun itu kan pokoknya kita ngajar, masalah anak itu pinter ini nanti diserahkan sama yang di atas kan gitu ya Mbak. Karena memang tantangan kita di saat ini itu nggak hanya anak-anak tapi dari orang tuanya juga. Tapi terkadang kan orang tuanya juga mau menerima yang mentah-mentah itu lagi Iya, sebelum mengonfirmasi. Kita kan pentingnya parenting kan juga itu ya. Jadi sebagai orang tua itu apa ya, harus bijak. Kalau orang tua dulu kan mereka percaya apa yang disampaikan guru itu benar gitu ya Mas, pasti anakku yang salah gitu. Kalau orang tua sekarang kan enggak, kan anak yang disampaikan anak itu ya sudah, padahal karakter anak SD itu kan selalu mencari pembenaran karena mereka takut dihukum orang tua, jadi mereka menyampaikan yang sekiranya benar gitu loh, aku terlindungi, tidak ada salahnya di aku gitu, akhirnya yang lainnya yang salah. Jadi dari guru juga perlu ada parenting juga ke orang tua. Jadi
jadi nggak hanya kalau ditekankan sama guru nggak bisa. Karena kan orang tua biasanya setelah disampaikan oleh anak, orang tuanya langsung datang ke sekolah langsung marah-marahin Iya, gurunya langsung marah-marah tanpa ada konfirmasi. Dan dia langsung percaya. Nah kan terkadang akhirnya apa, kadang ada yang orang tua sama orang tua nih, yang rame ini orang tua sama orang tua, jadi dia langsung begitu tahu aku tadi dipukul sama ini mah, jadi nggak lewat gurunya, langsung dia WA ke orang tuanya ini, jadinya kan terjadi salah paham. Nah nanti yang rame apa, padahal ini anaknya ketika besok ke sekolah udah biasa. Udah main, tapi orang tuanya ini yang rame. Nah akhirnya kan gurunya nggak menyelesaikan masalah anaknya, tapi menyelesaikan masalah orang tuanya gitu loh. Itu kan jadi kita ini guru buat anaknya juga buat orang tua. Jadi double tugasnya Mbak. Apa yang harus dilakukan Ibu untuk memastikan implementasi profil pelajar Pancasila secara efektif? Kalau untuk kita ngecek efektif tidaknya, kita ada ini sih Mbak, kalau di sekolah kita itu apa ya, kita ada buku, misalkan buku kita hari ini masalahnya apa ya anak-anak itu, mungkin kan setiap anak masuk ruang BK ada anak yang terlambat, ada anak yang berantem, ada anak yang jadi kan ada bukunya itu Mbak, buku di guru kelasnya masing-masing pun ada bukunya, itu ada. Nanti kita compare nih sama prestasinya anak-anak, ada lebih, kalau dari apa persentasenya lebih tinggi mana gitu. Kalau kita di bukunya BK ini kok lebih banyak catatannya, berarti kita masih punya lebih banyak PR lagi kan Mbak untuk membentukkan di anak-anaknya. Kalau kita cek dari buku BK ini, oh semakin tahun semakin berkurang, nah, berarti kan kita bisa dipakai kurikulum yang kita pakai ini sudah efektif ya, bisa kita terapkan lagi. Kalau misalkan ini masih tinggi, berarti ada yang harus diperbaiki dari kurikulum kita, entah menambah pembiasaan, entah ada pembiasaan yang dirubah, entah menambah lebih keras ke anak-anak ya, mungkin pembinaan parenting juga perlu. Jadi dari pedoman dari buku catatan ini sih Mbak BK, itu dari sekolah ada bukunya, di tiap guru kelas juga ada. Jadi setiap itu, guru punya ya catatan tiap anak, kayak anak ini hari ini kenapa? Iya, kan pasti kan kita tiap hari pasti ada kejadian ya Mbak. Anak yang kayak gini, kita hari ini kunjungan ke rumahnya ini, oh dia ada kejadian kayak gini di rumahnya dia seperti ini. Oh, ini ada berita kalau anak ini ternyata hardcode gitu, misalkan ada foto dari ini. Nah itu kita tulis di buku kelas masing-masing, itu ada catatannya. Kita kunjungan pun mesti ada bukti foto, kemudian kita minta tanda tangan orang tua, kita juga uraikan di situ apa yang solusinya gimana, masalahnya apa. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan ya kita bisa share sama kepala sekolah, kalau mungkin kurang bisa ke psikolog juga, kita bisa membahas psikolog di puskesmas, itu juga kerjasama sama. Bagaimana profil pelajar Pancasila dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain nih? Karena pelajar Pancasila ini sikap yang ingin dibentuk, maka di pelajaran apapun dia bisa masuk. Tinggal kita misalkan, memang tidak semuanya kan, kita setiap membuat modul kan nggak semua sikap itu harus muncul kan. Misalkan kita, misalkan temanya tentang bumi, maka yang harus kita tunjukkan di anak kan rasa toleransi, kemudian kepedulian terhadap lingkungan. Nah itu kan yang harus kita tunjukkan. Jadi karena memang di profil Pancasila itu sikapnya ada 7 ya. Nah itu kan bisa dimasukkan, kita pilih yang memang sesuai, yang bisa kita terapkan sesuai dengan materi hari itu. Jadi bisa Mbak semuanya. Cuma karena biasanya cuma maksimal 3 sih setiap kita pembuatan modul di pembahasan itu biasanya kita ambil 3. Karena kalau terlalu banyak juga penilaiannya juga kita susah. Jadi lebih baik sedikit tapi ada hasilnya gitu, maksudnya itu anak-anak benar-benar bisa bersikap yang seperti itu, bisa menerapkan. Apa manfaat Ibu dari adanya profil Pancasila bagi individu dan masyarakat? Bagi individu, kalau buat individunya ke anak-anak itu profil Pancasila ini lebih apa ya, anak-anak lebih terarah, jadi tahu oh aku harus punya sikap mandiri, aku harus punya sikap disiplin, oh aku harus punya sikap tanggung jawab, berketuhanan, aku harus beribadah. Jadi mereka itu ada role-nya. Aku ketika SD sampai nanti ini aku sudah mandiri, aku sudah ini, bisa nggak aku seperti ini, kan ada role-nya ya.
untuk di masyarakat ya pasti kalau kita bayangkan kalau setiap anak bisa sesuai sama role-nya kan ya pasti masyarakatnya nyaman, masyarakatnya tentram, nggak akan ada mungkin bullying, nggak ada mungkin pertengkaran, nggak ada ya mungkin anak-anak yang kenakalan di luar, kenakalan remaja di luar juga nggak ada ya. Cuman memang ini masalahnya kalau kayak profil pelajar Pancasila ini harusnya ya Mbak, maksudnya kita itu di awal di awal tahun ajaran itu harus ada sosialisasi sama orang tua. Jadi kita menyampaikan pembentukan sikap yang akan kita terapkan sesuai dengan profil Pancasila supaya apa? Ada sinergi antara sekolah dengan keluarga. Jadi biar pembentukannya itu maksimal gitu, hasilnya itu maksimal, nggak cuma oh di sekolah gini kalau di rumah beda lagi, kan biasanya gitu. Bagaimana Ibu profil pelajar Pancasila dapat menjadi landasan bagi pengembangan diri anak menuju masa depan yang cerah? Kalau anak-anak itu dari SD-nya dia pembentukan sikap yang ada di profil pelajar Pancasila itu mereka miliki, mereka kuasai, ya pastinya kalau pondasinya sudah kuat ya pasti kedepannya ya mereka bisa kan Mbak mengikuti. Kita kan bangun rumah juga pasti pondasinya dulu yang diperkuat. Kalau pondasi sudah kuat pasti akan berdiri kokoh ya. Nah kalau anak-anak di SD dengan profil pelajar Pancasila yang tiap hari kita berusaha untuk terapkan, kita berusaha untuk mencetak anak-anak yang seperti itu, dan kalau itu bisa terwujud di anak-anak ya pastinya kedepannya mereka akan lebih mudah, akan lebih terarah, kemudian mereka lebih tidak mudah putus asa gitu ya Mbak. Jadi mereka ketika ada ya pasti kita sekolah nggak mungkin lurus-lurus aja ya Mbak ya, pasti ada tes, pasti ada ujian, pasti ada gagalnya tuh pasti ada. Jadi mereka itu sudah siap kalau memang sikap dari profil Pancasila ini bisa dikuasai anak-anak dari mereka SD. Baik Ibu, pertanyaannya udah selesai Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu telah diwawancarai. Ini Bu saya apa yang ingin Ibu sampaikan untuk nanti guru kayak saya. Oh iya, ini Mbak semester berapa? Satu baru. Oh, masuk semester 1. Sebenarnya gini Mbak, kalau kita kan saya sendiri itu dulu kuliah di BKSD juga, di Indonesia juga. Saya angkatan 2006, lulus 2009. Waktu itu masih terakhir D2, jadi saya masih D2 waktu itu. Nah, rata-rata kalau guru itu kan jarang ya ada anak yang katanya kamu pengen jadi apa nak, jadi seorang guru itu kan jarang banget. Bahkan saya sendiri bisa dibilang dulu waktu itu juga nggak ada keinginan jadi guru ya kan, dari orang tua. Pasti kan pertanyaannya kenapa jadi guru, disuruh orang tua. Disuruh orang tua pasti seperti itu. Saya bahkan dosen-dosen itu sudah biasa, pasti anak-anak itu nggak mungkin yang ada keinginan sendiri, itu nggak mungkin, pasti disuruh orang tua. Karena sekarang guru sudah enak, sudah ada ini dan ini kan. Tapi ketika kita sudah masuk menjadi guru itu kan pekerjaan yang kalau memang kita awal kuliah dipaksa ya Mbak ya disuruh, tapi kalau sudah terjun kita kan mau tidak mau harus kita laksanakan ya kan, harus kita lakukan. Itu memang enaknya apa kalau guru kan kita terapkan juga di sekolah, di rumah ya kan Mbak. Kita kan ini, aku ada pengalaman di sekolah muridku itu seperti ini, aku bisa pakai itu di anakku misalkan, aku nggak boleh seperti ini ke dia, aku nggak boleh seperti ini. Nah itu enaknya itu seperti itu. Cuma memang semakin tahun tugas guru semakin besar, tanggung jawabnya semakin besar ya Mbak ya, semakin karena yang kita lawan kan bukan orang yang kelihatan ya, kita lawan kan teknologi gitu kan, dengan gimana anak-anak itu bisa pakai teknologinya itu secara benar gitu kan. Jadi ya mungkin yang ingin saya sampaikan mungkin nanti kedepannya Mbaknya itu bisa ini ya, jadi guru yang mungkin dekat gitu ya sama anak-anak, yang dekat gitu sama anak-anak. Jadi bukan guru yang ditakuti, bukan guru yang disegani, tapi lebih dekat sama anak, tapi dekat tapi juga dihargai, dekat dihargai. Jadi mereka bisa cerita sama kita, mereka bisa share sama kita. Saya itu bisa tahu
murid saya itu ada yang barcode itu juga dari temannya, Mbak. Jadi kalau di kelas kan nggak kelihatan, dia nggak, anaknya juga biasa, kan bajunya panjang, nggak kelihatan juga ada barcode-nya. Nah tapi pas saya di rumah tuh temennya biasa saya, Bu ini loh gini, akhirnya saya tahu. Berarti saya jadikan temennya yang ngobrol ke saya ini, saya ini, oh saya bisa pakai anak ini untuk apa ya, mencari tahu ke teman-teman. Jadinya saya tahu. Aja kalau ini saya ininya ke orang tua, ngobrolnya ke orang tua. Jadi mungkin nanti kedepannya Mbak E bisa belajar mungkin cara-cara yang lebih apa ya, efektif lagi untuk dekat. Kalau masalah pengetahuan ini sih sekarang anak-anak nggak perlu ada bimbingan guru, udah bisa ya Mbak. Tapi yang lebih penting kan pembentukan karakternya tadi itu, pembentukan akhlaknya anak-anak itu yang susah. Kalau pengetahuan kita lepas cuma lewat Google aja nggak bingung ya. Kalau kita dulu nggak tahu materi itu harus nyari bukunya, kita baca semuanya. Nah sekarang kan tinggal ketik di Google muncul tuh semua sumbernya kan. Jadi tugasnya guru ke depan bukan menyampaikan pengetahuan, tapi lebih ke pembentukan karakternya anak-anak. Mungkin itu aja sih. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Maaf Ibu waktu direpotkan untuk diwawancara. Gak apa-apa, udah selesai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.